Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Salawat juga bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa ni'mal karim wa barik alaihi. Kejadian silakan pelan-pelan kita buka Al-Quran surah 15 Al-Hijr, ayatnya ayat yang ke-9. Mudah-mudahan Allah ridho dengan yang kita pelajari, yang kita tadabburi, dan mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita supaya kita tetap istiqomah dalam mengkaji setiap ayat-ayat, mengamalkannya, lalu menyebarluaskannya kepada seluruh muslimin, insyaallah. Ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada kalian, wa inna, dan kami jugalah lahu, atas Al-Quran, lahafizun, yaitu benar-benar kami akan menjaga Al-Quran tentang kemurniannya, tanpa campuran. Al-Quran itu benar-benar sama sebagaimana awalnya diturunkan sampai nanti pada hari kiamat. Al-Quran itu sama, tidak akan pernah keliru walaupun hanya satu huruf. Jangankan satu huruf, kalau satu harokat aja dia keliru membaca, orang pasti akan faham. Qul huwillahu ahad. Ketahuan nggak salahnya di mana? Ketahuan. Allahis samad. Hisnya ketahuan. Makanya alih-alih dia mau membuat ayat tandingan, surah tandingan, bahkan satu harokat keliru aja, seluruh orang muslim yang menghafal Quran dalam dada dan jiwa mereka mudah mengetahuinya. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah Allah tantangan Allah itu bunyinya adalah fa'tu bisuratim mim mithlih. Kalau memang kamu benar, coba aja buat satu surah semisalnya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggil aja syuhada'akum, siapa-siapa yang menjadi teman-teman kalian, sekutu-sekutu kalian, in kuntum shadiqin, kalau benar kalian adalah orang yang benar. Dan dari dulu sampai sekarang nggak ada satupun yang berhasil membuat tandingan bagi surah Al-Quran, ayat Al-Quran, bahkan hatta satu huruf keliru pun mereka nggak berhasil, karena mudah diketahui oleh orang-orang yang terinstal dadanya dengan Al-Quran. Ini bukti penjagaan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dari turunnya sampai hari kiamat. Dan jemaah coba ya, logika aja deh jemaah. Ada kitab setebal ini berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Lalu kita menghafalnya kitab setebal ini tanpa salah satu huruf pun. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia kita ngafal kitab dari Muqaddimah bab 1 sampai bab akhir tanpa salah sehuruf pun, kira-kira bisa nggak? Bahasa Indonesia kita hafal dari bab 1 sampai bab akhir tanpa salah satu huruf pun, bisa nggak? Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, hadirin. Coba aja hafalin. Ayat ini merupakan peringatan sekaligus bimbingan bagi penduduk Mekah untuk menghentikan kemusyrikan dan kekafiran serta sifat keras kepala yang mereka akan dapat, dan hasil dari sifat keras kepala yang akan mereka dapatkan yaitu adalah kebinasaan. Dihafalin aja nih dari paragraf 1 sampai paragraf akhir. Kalau bahasa Indonesia bisa nggak? Nggak bisa. Al-Quran beda. Al-Quran itu mu'jizat. Makanya setebal ini bisa dihafal tanpa salah huruf, tanpa salah harakat. Al-Quran ini mukjizat. Makanya bisa dihafal dari bab 1 ibaratnya sampai bab 114. Ibaratnya dari surah pertama Al-Fatihah sampai surah ke-114 An-Nas. Tanpa salah. Ini mukjizat hadirin. Hadirin baca novel, bisa menghafalkan seluruh isi novel dari pertama sampai akhir? Sulit.
Kalau Al-Quran mukjizat, makanya kita membacanya dapat pahala, mentadaburinya dapat pahala. Kata Nabi, siapa yang mentadaburi satu ayat itu lebih baik daripada unta betina yang paling baik lagi hamil besar ada di dalam rumahnya. Kalau mempelajari 2 ayat lebih baik daripada unta betina yang terbaik lagi hamil besar yang ada di garasi rumahnya. Kalau ketiga ayat lebih baik dari 3 unta betina terbaik lagi hamil besar ada di garasi rumahnya. Kalau 4 ayat lebih baik dari 4 unta betina yang terbaik hamil besar ada di garasi rumahnya, dan begitu seterusnya. Baru 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang dipelajari. Belum lagi jaminan Allah dapat syafaat lewat lisannya Nabi SAW, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran pasti datangnya pada hari kiamat, dia sebagai pemberi syafaat li ashabi kalau kita baca, kalau kita tadaburi, li ashabi kalau kita mensahabati Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi kata lain Al-Quran juga disebut dengan zikr. Zikr itu adalah satu, Al-Quran ini sebagai zikirullah, cara kita supaya kita terus mengingat Allah dan terkoneksi kepada Allah. Yang kedua, Al-Quran itu adalah dengan cara zikir itu, karena Al-Quran itu adalah cara Allah mengingatkan kita. Zikir itu juga selain kita mengingat Allah, bisa juga diartikan Allah memberi peringatan buat kita. Makanya Quran itu isinya basyiran wa nadhiran. Basyir itu artinya kabar gembira yang nyenang-nyenangin. Kemarin kita bahas tentang surga di Ibrahim, di pertengahan surah kita bahas tentang surganya Allah, karakternya gimana. Lalu ada nazir. Nazir itu artinya pemberi peringatan supaya kita selalu ingat sama apapun yang Allah sudah turunkan pada kita, supaya kita taat, nggak jauh-jauh dari Allah. Kemudian Allah menegaskan bahwa dialah Allah yang akan menjaga Al-Quran, bahwa dialah Allah yang juga tidak akan pernah mengizinkan Al-Quran terjadi perubahan dan penyelewengannya. Nggak ada. Terjaga kemurniannya, terjaga purifikasinya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita tadaburi, yang kita baca, murni, nggak tercampur. Bahkan statement-statement di banyak novel atau banyak skripsi, tesis, disertasi, biasanya tesis ini tidak luput dari kekeliruan karena tiada gading yang tak retak dan seterusnya. Kalau Al-Quran, statement awalnya statement penuh kepercayaan, penuh keimanan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab ini Al-Quran la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, ini petunjuk bagi mereka yang punya ketakwaan dalam hati mereka. Jadi kalau kita baca buku autobiografi atau biografi, atau kita baca buku perjalanan seseorang, atau kita baca novel, mungkin kalimat-kalimat awalnya kayak gitu. Tak ada gading yang tak retak, pun dengan tesis ini, pun dengan skripsi ini tidak pernah luput dari kesalahan, tetap mohon bimbingannya dari para dosen-dosen kami terhormat. Itu karya manusia. Tapi Allah membuka dengan statement yang luar biasa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fih. Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi kalau kita buka randomly, acak aja gitu, terus tiba-tiba kita ketemu ayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan apapun terbaik dalam hidupmu. Boleh jadi yang kamu benci itu yang terbaik menurut Allah, boleh jadi yang kamu cintai itu terburuk menurut Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah 216. Oh, itu pasti nggak ada keraguan di dalamnya, hadirin. Lalu kita buka lagi random, ketemu lagi ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama sulitmu Allah hadirkan kemudahanmu, bersama sulitmu Allah hadirkan kemudahanmu. Berarti nggak mungkin kalau kita sekarang lagi sulit, selamanya sulit tuh nggak mungkin. Bahkan Allah berfirman, ma'al usri yusra, bersama
kesulitan yang sedang kamu rasakan, ada kemudahan yang mau Allah bagikan, Allah mau hadirkan, Allah mau bahagiakan. Cuman kadang kan kadar keimanan seseorang itu yang seringnya bertanya-tanya, benar gak sih? Gak mungkin kayaknya. Kalau kita menggunakan akal untuk melihat keajaiban, kayaknya mustahil terjadi. Tapi kalau kita mau melihat keajaiban, yaitu caranya menggunakan iman, akan banyak terjadi keajaiban dalam hidup karena membacanya dari kacamata iman. Dulu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah bilang dalam hadis Bukhari, juga hadis Muslim, aku dapat 2 karung hadis. Aku mendapat 2 karung hadis. 1 karungnya sudah aku beritahu pada kalian. 1 karung lainnya belum aku beritahu pada kalian karena aku takut kepalaku nanti dipenggal oleh kalian. Kenapa kok takut? Karena ternyata 1 karung hadisnya itu berisikan tentang informasi-informasi di masa yang akan datang. Sedangkan kalau pada saat itu disampaikan, takut-takut nanti mereka orang-orang yang gak beriman tuh nuduh Nabi yang enggak. Karena saking keterbatasan akal kita melihat apapun yang ada dalam Al-Quran, wahyu, padahal wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi bersabda itu fix wahyu dari Allah, bukan hawa nafsu. Menurut akal sehat kita tuh kita nggak nyampe, hadirin. Kayaknya nggak nyampe deh, nggak ada kayak gitu kayaknya. Iya, akal kita yang penuh keterbatasan ini bilang nggak nyampe. Tapi nanti akan datang satu fase, satu masa di mana terbelalak mata kita. Oh, ini kebenaran hadis Nabi. Informasi-informasi di berbagai asar, kelak kendaraan-kendaraan umat akhir zaman adalah kendaraan-kendaraan besi yang berjalan. Zaman dulu, zamannya Abu Jahal, Abu Lahab, zamannya Nabi Muhammad SAW, mereka nggak ketemu gimana caranya besi bisa berjalan. Setelah 1400 tahun berlalu, sekarang benar nggak asar tersebut? Benar, besi berjalan, mobil, motor. Bahkan jangankan 1400 tahun yang lalu, mohon maaf hadirin, 1 abad yang lalu, apakah hadirin pernah nyangka ada teknologi sehebat itu? Beton dicampur dengan beragam macam-macam itu, ada turbinnya, bisa terbang, bobotnya seberat 70 ton. Pesawat terbang. Pernah ngira 1 abad yang lalu itu berarti berapa? 100 tahun lalu, tahun 1924, apakah sudah ada yang seperti sekarang? Maskapai-maskapai hebat hari ini? Belum ada hadirin. Coba bayangin jemaah, coba itu tontonan, bisa lepas landas, bisa terbang coba. Nganterin kita ke Jeddah, Madinah, Brisbane, Sydney, Jogja, Jakarta, cuma 45 menit. Mana kebayang dulu Jogja Jakarta 45 menit. Yang ada Jogja Jakarta zaman-zaman kami SMP, waktu kami SMP di Mualimin Jogja, di Pondok Mualimin Jogja itu, kami naik kereta pun 12 jam. Naik kereta ekonomi 34.000, Progo namanya, kereta Progo. Jogja Jakarta 34-35 ribu. Zaman itu 2005 sampai 2008 atau 2009, 12 jam. Dan pesawat terbang 45 menit hadirin. 1 jam lah. Siapa yang pernah bayangkan? Makanya pada saat dimana akal kita bilang, kayak nggak mungkin nih, mustahil nih. Mohon maaf jemaah, jangan dustakan ayatnya. Dustakan akal kita yang nggak nyampe tentang keajaiban yang sudah Allah informasikan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nih, kok kayaknya saya ngeliat ayat nih nggak mungkin ya. Jangan dustakan ayatnya, dustakan kepala kita yang nggak nyampe, saking keterbatasannya kepala kita. Saya yang nggak nyampe. Pada saat itu diinformasikan, kelak umat akhir zaman kendaraannya besi-besi yang berjalan.
Abu Jahal ketawa, Abu Lahab ketawa. Tapi orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Orang beriman mah simple hadirin. Kalau Nabi yang bilang, pasti Nabi benar. Waktu itu lagi gali parit Khandaq di tahun ke-5 kurang lebih, pada saat perang Khandaq, idenya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, biar mereka nggak macam-macam, kita gali parit Khandaq. Parit Khandaq digali, dalamnya 10 meter, lebarnya 15 meter. Parit, dalamnya 10 meter, lebarnya 15 meter. Supaya mereka orang-orang kafir Quraisy nggak bisa masuk ke dalam Madinah. Kalaulah mereka mau ngotot, kuda itu jarak lompatnya paling berapa sih? 2 meter, 3 meter. Nggak mungkin kuda bisa melompati parit 15 meter tuh nggak mungkin. Kecuali kudanya pasti terjatuh, jatuhnya tinggal dipanah. Itu nggali parit sepanjang Madinah hadirin. Ketika Nabi SAW menggali, ada sahabat kesusahan. Karena ada batu. Ya Rasulullah, ada batu ya Rasulullah yang mengganjal kami, nggak bisa menggali parit ini. Lalu Nabi datang, Nabi belah batunya dengan pukulan pertama, muncul kilatan api menyambar. Lalu Nabi dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala informasi tentang terbukanya kerajaan rajanya Heraklius, Konstantinopel. Pukul lagi akan terbuka kerajaan-kerajaan apa, dan seterusnya Nabi nyebut. Sampai-sampai terus kemudian sahabat bertanya. Waktu itu ada tawanan-tawanan orang Yahudi turut mendengarkan pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, yang mana kerajaan yang akan kita taklukkan duluan? Persia atau Romawi? Kata Nabi SAW, kerajaannya Herakl tuftahu awalan. Kerajaannya Heraklius akan kita taklukkan duluan. Orang Yahudi ketawa jemaah. Ini Rasulullah, ada-ada aja. Kita aja menang belum tentu, kalah bisa jadi. Ini udah ngomongin kerajaan-kerajaan besar. Konstantinopel, kerajaannya Heraklius, kerajaannya Kaisar Persia, Romawi. Kok udah bicaranya gede banget sih? Tapi buat orang yang beriman, ketika Nabi sudah bersabda, sebenarnya selesai sebenarnya jemaah. Nggak ada keraguan dalam jiwanya. Hari ini mungkin kita bertanya-tanya, itu saudara kita di sana kok kenapa ya? Nggak selesai-selesai. Kok tertindas terus ya? Kita memang harus berjuang hadirin. Dengan harta, bi amwali wa anfusihim, dengan harta maupun dengan jiwa. Tapi jangan sampai kita patah semangat penuh keraguan bahwa tidak akan Allah menangkan kita. Jangan. Karena janji Allah, Islam itu akhirnya akan dimenangkan, walaupun dengan derai air mata yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Seperti hadis Ahmad, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, la tuftahannal Qustantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish, dhalikal jaish. Kalian pasti taklukkan Konstantinopel, Istanbul, Turki. Kalian akan taklukkan itu. Fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik panglima jenderal yang memimpin perjalanan perang itu adalah sebaik-baik panglima jenderal. Wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Dan sebaik-baik tentara prajurit yang membersamai adalah tentara prajurit yang membersamai pasukan itu. Dari mana orang mau percaya? Itu Konstantinopel itu, bahkan Napoleon Bonaparte pernah bilang, kata beliau, kalau dunia punya ibu kota, yang pantas jadi ibu kota, Konstantinopel. Bayangin hadirin, kalau Indonesia punya ibu kota, maka yang pantas Jakarta, ibaratnya gitu ya. Karena Jakarta tempat putaran ekonomi, gedung-gedung pencakar langit, dan segala macamnya. Ini kalau dunia punya ibu kota, yang paling pantas Konstantinopel. Saking apanya? Kuatnya secara ekonomi, kuatnya secara tentara, kuatnya secara teknis keamanan, kuatnya secara fisik bangunan. 1120 sekian tahun tak terkalahkan, tak terbatahkan. Undefeated, undisputed. Ini nih orang kuat. Rajanya raja yang kuat, tentaranya tentara yang kuat, bangunan bentengnya benteng terkuat, 3 lapis. Tapi buat kita orang beriman, begitu Nabi mengucapkan, kalian pasti taklukkan. Selesai sebenarnya.
Jadi Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya, jadi Konstantinopel itu sebenarnya bukan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya Konstantinopel sudah ditaklukkan sejak lisannya Rasulullah SAW bersabda, "Latuftahannal Konstantinia." Kalian pasti taklukkan Konstantinopel. Sudah tertakluk tuh sejak Nabi bersabda. Muhammad Al-Fatih menjadi pembenar atas sabda Nabi. Tapi sebenarnya sejak Nabi bersabda sudah tertakluk, itulah kebenaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi Allah itu akan terus menjaga. Wa inna lahu lahafizun. Kami yang terus jaga Al-Quran. Kalau ada yang nggak nyampe di kepala kita, jangan dustakan ayat Al-Qurannya, tapi dustakan kepala kita, akal kita yang terbatas. Kalau Allah beri informasi, Allah beri informasi, kelak di akhir zaman akan ada banyak dukhan, asap. Mungkin kita tinggal di daerah pegunungan yang minim asap, tapi ada kabut. Tapi jangan berarti terus kemudian kita mendustakan. Gak mungkin kayaknya banyak asap dari mananya, gak mungkin kayaknya. Hadirin, kalau Nabi sudah memberi info, pasti valid. Akal kita aja yang terbatas. Ayat Al-Quran itu valid. Dzalikal kitabu la raiba fi. Gak ada keraguan. Yang seringnya meragukan itu ya diri kita sendiri. Informasi lagi, umat-umat akhir zaman akan menyaksikan bahwa mereka berhadapan dengan minuman keras yang dijual bebas. Zaman itu nggak ada jemaah. Begitu turun ayat khomer aja, dibuang sama mereka. Khomer-khomer yang mereka dulu punyai sebelum turun ayat khomer. Lalu mereka sama sekali nggak ada yang mengkonsumsi khomer. Para sahabat-sahabat Nabi, kecuali orang-orang kufar. Lalu Nabi memberitahu umat-umat akhir zaman, mereka akan mendapati minuman keras dijual bebas. Zaman itu sahabat ya iman, jelas mereka sami'na wa ata'na. Tapi kalau mereka pun mau bertanya-tanya, sebenarnya bisa. Ya Rasulullah, gimana sih ceritanya? Kok bisa dijual bebas? Padahal kami sekarang tuh aman-aman aja. Ternyata sekaranglah baru kejadian. Kita zaman ini baru melihat. Makanya benarlah hadis Rasulullah SAW. Kalau Nabi sudah bersabda, benarlah. Ayat Al-Quran Allah berfirman, benarlah. Makanya setelah kita membaca itu ada kalimat yang biasanya dibaca juga, Shadaqallahul azim. Maha benar Allah. Shadaqallah. Ini semuanya benar di sini. Jadi kalau kita dikasih tahu tentang ayat, jangan dustakan ayatnya, beriman aja dulu sama ayatnya. Karena semuanya benar di sini, benar semuanya hadirin. Buka random. Surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina min jalabibihin. Wahai nabi, bilang kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, kepada nisa'il mu'minin, semua perempuan-perempuan orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka mengulurkan pakaian mereka ke sekujur tubuh mereka, mengenakan jilbab, mengenakan pakaian syar'i. Ini kalau Al-Quran yang udah bilang, Allah berfirman, pasti benar. Gak ada yang salah walau sebenang. Meskipun secara akal sehat mungkin kita masih bertanya-tanya ya, emang kenapa sih? Emang harus ya? Emang harus banget ya saya ninggalin? Emang harus ya? Kita ini kadang aneh. Bukan kita, saya kadang aneh. Saya tahu Allah itu Tuhan, tapi enggan kita menyembah Allah. Kadang boleh jadi kita juga. Kita tahu Allah itu Rabb, Allah itu Tuhan kita, tapi kita enggan menyembahnya. Kita tahu Allah tempat bergantung, tapi kita malah menggantungkan bukan kepada Allah, malah menggantungkan kepada selain Allah. Kita tahu Allah itu tempat curhat, tempat mengadu, innama ashku basti wa huzni ilallah, tapi malah kita curhat ke netizen, sosial media. Kita curhat ke orang. Kita tahu Allah tempat menambatkan segala-galanya, tapi kita anggap segala-galanya adalah dunia, bukan Allah segala-galanya.
Kita tahu sholat itu merubah segalanya, tapi kita tinggalkan sholat. Kita tahu menjalankan sedekah itu membuat kita kaya, tapi kita malas sedekah subuh. Kita bilang nabung pangkal kaya, nabung pangkal kaya. Sejak kapan Rasul bersabda nabung pangkal kaya? Itu nggak ada, hadirin. Sejak kapan lisan Nabi SAW bersabda sedekah itu bal yazdad, yang membuat kita menjadi kaya. Mana qasad malun min sodakotin, kata Nabi SAW, sedekahmu tidak akan pernah membuat hartamu berkurang. Bal yazdad, bal yazdad, bukannya berkurang hartamu karena sedekah, tapi bertambah dan justru bertambah. Jadi bukan nabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Rumusnya orang beriman tuh out of the box, bahkan no box. Hanya bisa dibaca oleh mereka yang punya iman di dalam relung jiwa. Orang beriman tuh dibacanya lewat relung jiwa, jemaah. Banyak anak, banyak rezeki. Itu kan kacamata iman kan? Kalau kacamata hari ini gimana? Banyak anak makin mumet. Banyak anak nyusahin. Banyak anak tambah biaya. Makanya kacamatanya iman. Ayat Al-Quran kita baca dan kita yakini bahwa ini memang Allah yang jaga. Hadirin, ketika kita lagi dapat sulit, gimana cara kita berbaik sangkanya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit nanti ada mudahnya kok. Kemarin rugi, nanti ada untungnya kok. Sekarang dagang lagi rugi, nanti ada untungnya. Sekarang lagi tombok, besok dibalas sama Allah. Lagi sedih, innama ashku bathi wa husni ilallah, curhat aja sama Allah. Karena Nabi kemarin kan Al-Quran surah Yusuf ayat 58, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Innama, kata Nabi Yakub ketika kehilangan buah hati beliau Yusuf. Sedih loh jemaah. Orang tua kehilangan anaknya itu sedih. Kepikiran terus anaknya yang wafat. Sedih banget jemaah. Nabi Yakub kehilangan Yusuf, curhatnya begini, innama, sesungguhnya aku, ashku bathi wa huzni, hanya akan mengadukan kesedihanku dan keluh kesahku ilallah, hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallah, dan pasti aku akan tahu dari Allah mala ta'lamun, apa-apa yang selama ini tidak pernah aku tahu. Karena kita curhatnya ke Allah, yang ngasih solusi juga Allah. Kalau kita curhatnya kepada manusia, yang ngasih solusi manusia. Solusi manusia ada batasnya. Solusi manusia bisa ideal untuk manusia tersebut, bisa tidak. Ada dua orang bertanya dengan hal yang sama, kasus rumah tangga. Seorang ustadz menjawab dengan hal yang sama. Outputnya bisa beda tuh jamaah. Yang satu kasus rumah tangga faktor istrinya, yang satu kasus rumah tangga faktor suaminya. Lalu sang ustadz ditanya, jawabnya sama, hasilnya beda hadirin. Tapi kalau Allah yang jawab, tapi kalau Allah yang memberi solusi, Allah yang menghadirkan pintu keluarnya, gak mungkin salah, gak mungkin keliru. Udah paling pas, udah paling bener curhat sama Allah, udah paling pas, udah paling bener ngadu ke Allah, udah pasti dapat solusi terbaik. Bukan solusi yang jelek, itu bukan solusi terbaik. Makanya libatkan Allah dengan cara sholat istikharah.
Jadi wa inna lahu lahafizun, itu maknanya. Allah yang menjaga ayat ini, Al-Quran ini tidak akan pernah keliru walau sebenang sampai hari kiamat. Tinggal kita mau percaya atau enggak, mau yakin atau enggak. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terdahulu itu udah diutus. Utusan Allah datang pada mereka, bawa beberapa risalah yang disampaikan. Ini hak, ikutilah. Ini batil, jauhilah. Ini tauhid, ayo berimanlah. Ini syirik, ayo menjauhlah dari yang syirik. Ini iman, ini kufur, berimanlah, janganlah engkau kufur. Templatenya dakwah itu selalu sama, ngajak kepada kebaikan, menjauh kepada kemungkaran. Ya ayyuhalladzina amanu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah sekelompok mereka orang-orang yang muflihun, beruntung adalah mereka-mereka yang mencegah dari yang buruk, nyuruh pada yang baik, dan menjauh dari yang mungkar. Itu tugasnya. Terus kalau Nabi Muhammad SAW sudah wafat, berarti kita nggak ketemu sama Nabi dan Rasul ya? Bukan nggak ketemu sama Nabi dan Rasul. Allah memang menjadikan Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, khataman nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah, nggak ada nabi lagi sesudahku. Secara fisik, ya, kita nggak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi secara lisan ke lisan, penyampaian hadis, ayat-ayat yang kita tadaburi, pelajari, dan kita amalkan serta ajarkan, kita berjumpa. Lewat siapa? Lewat warasatul anbiya, lewat pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Al-ulama warasatul anbiya, yaitu para ulama. Siapa yang disebut dengan ulama? Yang punya kapasitas. Lalu yang seperti di bawah-bawah beliau, da'iyan, da'i, kita nyebutnya mubaligh, dan seterusnya. Meskipun juga ada sebagian pendapat para ulama, ulama itu yang punya khasyah, rasa takut kepada Allah, yang ilmunya lahir jadi amal, yang punya karakter kesalihan, itu ulama. Lah sekarang kita ketemu Rasulullahnya lewat apa? Lewat penyampaian lisannya da'i, da'iyat, mubaligh, mubalighat, ustadz, ustazah, guru, kiai, ulama. Kita lewat beliau belajar selama yang disampaikan tentang yang Allah firmankan, tentang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Sebenarnya kita sudah mendapatkan apa yang Nabi SAW sudah pernah sabdakan. Jadi kita bertemu dengan hadis-hadis Rasulullah. Walaupun kita belum bertemu Rasul secara hidup sezaman, tapi kalau mimpi, iya. Karena kata Nabi SAW, barang siapa man ara fil manam faqad arani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia benar telah melihatku. Karena syaitan tidak akan pernah bisa menyerupaiku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah sebelum nanti kita bertemu betul dengan Rasulullah SAW. Allah utus kepada umat-umat terdahulu termasuk kita. Dan hari ini utusan Allah itu bisa bermacam-macam. Maksudnya Allah mengutus, kalau dulu Allah mengutus Nabi dan Rasul, kalau sekarang itu hidayah Allah bisa berikan lewat cara bermacam-macam. Hidayah ini kan juga pemberian hadiah dari Allah kan.
Itu lewat cara yang macam-macam. Bisa lewat lisannya Ustadz ikut kajian. Bisa lewat cuplikan video ceramah 30 detik. Bisa lewat FYP TikTok, lalu sadar. Bisa lewat Reels Instagram, lalu tertampar. Bisa lewat YouTube. Bisa lewat WA Story, IG Story, beragam macam. Bahkan kapan waktu kami sekali waktu pernah berjumpa di lift sama satu keluarga dari daerah Sidoarjo. Terima kasih ya Us, lewat video yang dulu Ustadz pernah posting. Saya pun kadang udah lupa jemaah video yang mana. Oh iya, oh iya, oh iya, padahal nggak tahu itu video yang mana. Tapi begitu cara Allah, maksud kami bukan videonya, tapi cara Allah. Kitanya mah nggak tahu. Cara Allah menggerakkan seorang hamba. Bisa hamba itu tersadar. Pernah juga kan saya cerita waktu itu, ketemu ibu-ibu di lift yang di hotel yang ada waktu itu. Terus beliau bilang, ya Allah ketemu pas begini ya Us, alhamdulillah saya tuh cuma mengaminkan. Pokoknya kayak Ustadz bilang, jamaah kalau ada tentang postingan haji dan umroh, aminkan, dah komentar aja. Setelah ini giliran saya. Jangan ada hati yang hasad, ini pamer nih, ngapain sih hajian kok dipamerin, ini umroh pamer nih. Jangan. Hatinya dibersihin, komen aja yang baik. Ikut senang ya, Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan habis ini giliran saya. Mudah-mudahan habis ini giliran saya. Mudah-mudahan habis ini giliran saya. Udah begitu aja baik. Haji, mudah-mudahan habis ini giliran saya. Lagi umroh, mudah-mudahan habis ini giliran saya. Udah baik sangka aja, baik sangka aja, baik sangka. Benar sampai sana jemaah. Dulu saya cerita ya. Cerita ini kalau nggak salah berulang kali kayaknya saya ceritain. Jadi tahun lalu waktu kami haji, ada jamaah haji furoda juga yang cerita begini ceritanya. Saya tuh nggak punya apa-apa Us. Uang sangat-sangat mustahil bisa menjangkau 500 juta haji furoda. Sangat mustahil. Untuk kebutuhan sehari-hari saja bisa terpenuhi, alhamdulillah. Apalagi nyentuh haji furoda itu kayaknya hal yang mustahil bagi saya, kata beliau begitu. Kisah nyata tahun lalu 2023. Terus beliau bilang gini, saya tuh haji ini benar-benar lewat jalur Allah. Maksudnya bu, ibu bapak haji lewat jalur Allah itu maksudnya gimana? Ceritanya Ustadz, kami tuh berlima. Saya anak nomor sekian. Kakak kami nomor 1, alhamdulillah orang kaya di kota kami. Usahanya mantap Ustaz. Beliau sakit. Ketika beliau sakit, beliau nazar, kalau saya sembuh dari sakit saya dan Allah kasih saya kesempatan hidup, maka saya akan hajikan semua adik-adik saya. Allah yang maha penyembuh memberi kesembuhan sama kakaknya. Ditunaikanlah nazar kakaknya. Lalu kata kakaknya, adik-adikku semua kumpul. Adik-adikku, kakak mau menunaikan nazar, semua berangkat haji furoda bintang 5 semuanya. 4 adiknya berangkat haji furoda semuanya jemaah. Itu cara Allah. Mustahil bagi saya Ustadz, tapi tidak bagi Allah. Mustahil bagi kami sekeluarga Ustadz, tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kan cerita saya sering ceritain. Mungkin jamaah yang sering ikut pengajian kami sering udah berkali-kali dapat cerita itu, yang kakaknya sakit, nazar, lalu menunaikan nazarnya kepada adiknya. Kemarin angkatan umroh bersama UIR angkatan ke-7, ada 4 orang diumrohin. Kalau nonton mungkin, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Mbak Siti MW. Ada akun TikTok Mbak Siti MW, Sultan gitu, yang sering nge-give di TikTok. Semoga Allah memuliakan beliau. Mengumrohkan 4 orang. Diberangkatin umroh dengan cuma-cuma. Hadirin, ini tentang seseorang dengan keyakinannya kepada Allah. Karena kalau kita baca lewat harta, kita tahu kok harta kita tuh kemampuannya seberapa. Tapi kalau kita baca lewat iman, gak ada yang mustahil bagi Allah. Kita tuh cuma yakin aja sama Allah. Yang kita perlukan tuh yakin sama Allah.
Bukan lagi bualan semata nih, bukan isapan jempol belaka, tapi memang modal yakin itu benar-benar modal yang tidak terlihat. Dia adanya di dalam dada. Yakin sama Allah. Yakin gak sama Allah? Ya yakin sih, tapi itu bukan yakin namanya. Yakin gak sama Allah? Yakin. Udah selesai. Jangan ada tapi, itu namanya masih meragukan. Yakin gak akan nikah tahun ini? Yakin sih Ustadz, tapi jodohnya belum ada. Itu belum yakin namanya. Yakin gak nikah tahun ini ketemu jodoh yang saleh? Yakin. Ada jodohnya? Nanti dicari insya Allah. Sesimpel itu hadirin. Yakin itu dipupuk dalam dada. Kita melihat risalah-risalah udah jelas nih. Diingatkan. Tinggal memupuk keyakinan aja. Karena yang paling mahal itu kan iman. Iman itu yakin sama Allah. Itu yang paling mahal. Kalau cuma sekedar bil lisan, semua orang bisa. Tapi yakin sampai ke relung jiwa, yakin nih. Itu yang gak mudah hadirin. Next. Ayat 11. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jangan sampai kita jadi hamba yang kayak gini hadirin. Apa nih hamba yang kayak gini? Allah berfirman dalam ayatnya, dan tidaklah datang kepada mereka utusan-utusan Allah kecuali mereka selalu memperolok-oloknya. Jangan sampai kita jadi kayak gini. Datang nasihat dari ustadz, ustazah, video, malah kita olok-olok. Halah, ranggena, ngacao. Itu nasihat baik. Oke lah, terlepas dari siapapun yang menyampaikan. Tapi kan kalau nasihat baik, baik sekali untuk diterima. Kembali lagi pada maqala, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat yang dia ucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Meskipun dalam praktek kenyataannya tetap aja kita mandang kan. Karena toh sebenarnya memang sepowerful itu menjadi orang yang juga turut mengamalkan. Saya bilang nih, jamaah jangan ngerokok ya. Tapi kalau yang ngucap seperti itu orang yang syurbud dukhon, merokok, gak powerful hadirin. Dibanding orang yang memang tidak syurbud dukhon lalu menasihati orang, jangan syurbud dukhon, tinggalkan syurbud dukhon. Lebih baik pelan-pelan kita tabung perlahan. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah. Lebih baik begini dan begitu. Itu lebih powerful. Begitu hadirin jamin dirahmati Allah. Kita bilang tentang istiqomah. Istiqomah ya hadirin. Tapi yang ngucap gak istiqomah. Beda power ucapannya. Dengan yang mengucapkan adalah pihak yang memang istiqomah. Begitu hadirin. Jadi jangan memperolok-olok apa yang Allah sampaikan. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang berdosa sifat tidak mau menerima kebenaran. Salah satu karakter kuatnya orang-orang yang berbuat keliru adalah mereka memang tidak mau menerima kebenaran, enggak mau ngelihat kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak kepadanya, mereka tidak mau beriman kepadanya Nabi Muhammad, maksudnya padahal beliau telah menjalankan sunnatullah, dan padahal telah berlalu sunnatullah, maksudnya padahal kaum-kaum terdahulu itu sudah berlalu loh. Ini manusia jemaah. Zamannya Nabi Nuh udah diingatkan, banjir bandang, tenggelam orang-orang yang durhaka. Zamannya Nabi Ibrahim sudah diingatkan, binasa orang-orang yang durhaka. Zamannya Musa binasa, zamannya Isa binasa, zamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, ujung-ujungnya binasa. Zaman sekarang pun sebenarnya sama jemaah, sama. Nanti ujung-ujungnya yang zalim, yang durhaka, yang gak mau beriman, malah cenderung memperolok-olokkan, ujung-ujungnya binasa.
Qad khalat sunnatul awwalin. Makanya Allah berfirman, dulu sudah pernah berlalu tuh kisah-kisah orang terdahulu. Ambil pelajaran dari beliau. Waktu itu 1955 Dukuh Legetang, kisah legenda dari tanah Banjarnegara menggemparkan dunia. Terus kita nggak mau ngambil pelajaran dari kisah itu, kisah Dukuh Legetang. Lalu ada tempat-tempat tertentu, terus kita nggak mau ngambil gitu pelajaran dari situ. Karena gini jemaah, adalah hal yang sangat murah kalau kita belajar dari kesalahan orang lain, dan adalah hal yang sangat mahal kalau kita sampai harus belajar dari kesalahan diri sendiri. Mending kesalahan orang lain deh, kita belajar dari beliau deh. Mas, dulu saya pernah berdagang. Salah satu kesalahan fatal saya dalam berdagang itu A. Ambil belajar dari kesalahannya beliau, itu harga yang sangat murah jemaah. Kalau kita belajar dari kesalahan diri sendiri, oh mahal sekali hadirin. Kita yang harus rugi, kita yang harus bangkrut, wah itu mahal banget. Makanya belajar dari kesalahan kaum-kaum terdahulu, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, yang mana dulu ada orang-orang yang ingkar, mendustakan, memperolok-olok beliau. Kita belajarlah dari situ. Oh ternyata yang sukses tuh gambar-gambarannya, potongan-potongannya kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya udah belajar aja, kan jelas kan? Kita tuh kan punya track record sejarah. Oh gambaran orang-orang sukses dulu siapa sih? Abu Bakar. Pelajarin aja. Banyak kok buku biografinya beliau radhiyallahu an. Riwayat-riwayat tentang beliau. Buka aja. Hadis tentang Sayyidina Abu Bakar, enter keluar. Hadis tentang Sayyidina Umar, enter keluar. Apa sifat perniagaannya Utsman bin Affan sampai Utsman bin Affan laris manis kaya raya, enter keluar semuanya. Kita tuh hari ini dimudahkan jemaah, mau mencari apapun ilmu terhamparkan sebegitu hebatnya. Tesis-tesis itu banyak loh jemaah. Skripsi membahas tentang Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidun, banyak sekali hadirin. Skripsi membahas tentang metode dakwah Rasulullah, banyak sekali hadirin. Tesis banyak, tinggal kita mau ngambil ilmunya atau tidak. Jadi kadzalik, seperti itulah naslukuhu, kami memasukkan fi ke dalam qulub, hatinya orang-orang yang berdosa, rasa tidak mau menerima kebenaran. Ayat 13, la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka nggak mau beriman padahal sudah datang pelajaran-pelajaran terhadap kaum-kaum yang terdahulu. Walau fatahna alaihim babam minas sama, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu dari langit, fadhallu fihi ya'rujun, lalu mereka terus menerus ke atasnya naik, laqalu, tentulah mereka akan berkata, innama sukkirat absaruna, sesungguhnya yang dikaburkan pandangan kami, bal nahnu qaumum mashhurun, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Jadi kalau mereka dikasih mukjizat juga mereka bilangnya kadang itu asatirul awalin, dongeng-dongeng belaka. Lalu ketika mereka ditampakkan padanya pintu-pintu langit, mereka malah bilang, wah ini mah bohong, ini mah sihir. Nabi Muhammad kan pernah dibilang gitu kan, sahirun alim, wah ini tukang sihir nih. Nabi Muhammad pernah dibilang juga, nun wal qalami wa ma yasturun ma ata bi ni'mati rabbika bimajnun, dan seterusnya. Pokoknya Nabi Muhammad dibilang kayaknya nih Muhammad nih majnun deh, orang gila. Karena Nabi Muhammad dibilang gitu. Itu karakter-karakternya orang yang tidak beriman.
mendustakan, mengolok-olok, membuli, bahkan berbuat makar yang aneh-aneh, padahal mereka lupa bahwa Allah sebaik-baik pembuat makar. Barakallahu fikum. Semoga yang sederhana ini mampu membuat kita tergerak jadi hamba yang lebih baik. Yang jelas, belajar dari ayat-ayat yang barusan kita tadaburi, jangan ragu sama Al-Quran. Hadirin, Quran tuh mengubah hidupnya seorang hamba. Kita tuh gak bisa merubah Quran, tapi Al-Quran bisa merubah hidup kita. Kita gak bisa merubah ayatnya, hurufnya pun gak bisa. Tapi huruf-huruf dalam Al-Quran itu yang kelak nanti bisa merubah hidupnya kita. Jadi kalau kita pelan-pelan mau merubah hidup, mulailah merubah dengan mendekat kepada Al-Quran. Sumber kebenaran pasti benarnya, gak mungkin salahnya, gak mungkin kelirunya. Sudah pasti Allah tepati janji-janjinya. Al-Quran. Baca, tadaburi, pahami, amalkan, ajarkan sama yang lain. Insya Allah jadi barokah buat hidup kita dan jadi keberkahan untuk di sekeliling kita, insya Allah bi'idznillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak hadirin semua yang sudah berkenan hadir. Ada tamu kita bersama dari Magelang. Dari mana Ibu? Purwokerto, Magelang. Dari mana Mas? Magelang. Kemudian Mas dari Jakarta, Masya Allah. Dari Jakarta, Purwokerto, Magelang, Bogor. Hati-hati di jalan jemaah. Mudah-mudahan berkah, lancar sampai tujuan. Tujuannya mau kemana hadirin? Oh, mau ke Dieng. Hati-hati jemaah, pelan-pelan. Lagi long weekend, dinikmati jemaah, dinikmati. Nanti bermacet-macet rianya tetap dinikmati. Karena biasanya Dieng kalau lagi long weekend seperti ini agak lumayan ramai, lumayan padat gitu. Sama juga jangan lupa dalam perjalanan mohon kami didoakan selalu keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh jamaah supaya istiqomah sampai husnul khatimah. Karena kata Nabi, dan jamaah juga jangan lupa berdoa untuk diri sendiri, keluarga dan kaum muslimin. Karena kata Nabi, salasa da'watun mustajabatun la syakka fihin. 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. Da'watul walid liwaladi, doa orang tua sama anaknya. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang yang lagi safar. Makanya kalau kita lagi safar, sesempatkan sekali 2 kali waktu untuk berdoa gitu, barang 2 menit, 3 menit, 5 menit. Berdoa khusyuk di dalam mobil saat lagi safar, itu mustajab doanya. Insya Allah bi'inilah semuanya sehat tanpa halangan satu apapun, kembali ke rumah mendapat kebaikan dan keberkahan. Mudah-mudahan jamaah bi'inilah semuanya yang belum berangkat haji segera berangkat haji, yang belum berangkat umrah segera berangkat umrah. Yang Allah izinkan untuk kita semua bisa berhaji tiap tahun, berumrah kapanpun yang kita mau dengan izin dan rezeki serta taufik dari Allah. Dan semoga kesehatan kita ini terus dipakai dalam amal salih, manfaat buat banyak umat, sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita salih salihah. Akhirnya kelak kita wafat di tanah suci Makkah Madinah, wafat husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ani masani ad-durru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.